satu yang saya lihat yang harus kita lakukan program proyek ini adalah mereka kita berikan, kita feeding pekerjaan atau apapun namanya. Jadi saya kira mungkin kalau ada bursa kerja, mungkin ini akan lebih menarik kepada adik-adik kita. Dan saya kira hanya itu aja, bagaimana caranya saya kurang tahu, tapi bursa kerja perlu dikonkretkan di GMKI. Itu saja Bang Otasi. Terima kasih atas. Terima kasih. Mungkin maksudnya dengan gampangnya anak-anak GMKI mencari pekerjaan karena ditolong oleh senior-seniornya, yang lain pada semangat untuk ber-GMKI atau mendaftar menjadi anggota GMKI. Begitu kira-kira Bang ya? Oke, lugas sekali. Selanjutnya Bang Manara Sinja. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya memberikan beberapa tanggapan. Pertama, terus terang saya tidak mengenal ketua cabang saya sekarang. Itu poin saya pertama. Jadi artinya bahwa interaksi saya, dulu saya waktu Bang Otasi Direktur Merpati, saya datang. Walaupun sangat ketat beliau ini mengatur waktu, jadi saya paham, oh Bang Otasi ini ngatur waktunya nggak boleh lewat 1 menit, ditinggalkan kita. Begitu. Saya interaksi dengan beliau, makanya ketika saya ketemu ngobrol sudah enak. Dengan Bang Mindo juga saya interaksi, malah saya sempat dibimbing dulu sebelum menjadi anggota dewan. Artinya ada interaksi antara senior dan junior. Nah ini saya tidak dapat lagi untuk saat ini. Nah banyak komplain teman-teman di belakang juga hal yang sama. Ketika ketua cabang atau pengurus cabang datang ke saya cari dana, mungkin saya bisa transfer nilai. Saya pikir begitu. Jadi potensi Bang Mindo dan potensi Bang Otasi ini bisa dimanfaatkan dalam membangun jaringan. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kami dari anggota GMKI Cabang Bandung bersyukur bisa datang ke sini. Ada 29 orang yang berangkat dari Bandung untuk datang ke acara ini. Jadi ya karena waktunya dikasih oleh Bang Rajli sekitar 2,5 menit, ya langsung cepat aja ya. Dari kita sendiri memang GMKI ya ada 3 pokok utama yang diajarkan di kita. Yang pertama soal GMKI itu bisa merangkum 3 tujuan hidup yang dijalani oleh manusia, yaitu tinggi iman, ilmu, pengabdian. Yang kedua itu soal okumenis, tadi disampaikan juga oleh Bang Uta Soid, okumenis dan nasionalis. Dan yang ketiga ut omnes unum sin. Kami diajarkan untuk bisa memiliki 3 ini dalam, bisa dibilang mengalir teruslah dalam urat darah, bukan hanya ketika menjadi pengurus di GMKI selama 4 tahun, tapi hingga selesailah sampai mungkin meninggal dipanggil Tuhan. Jadi menurut kami sendiri, ya menurut saya sendiri, penguatan komunitas ini pastinya bisa kuat ketika berdasarkan pada 3 pokok tadi, yang tinggi iman, ilmu, pengabdian, ut omnes unum sin, dan okumenis dan nasionalis. Kemudian kita ada lembaga bentukan itu ada 8 lembaga bentukan, ada 8. Yang pertama itu BSPH, Balai Studi. Selama ini dulu pelayanan, kemudian pengkajian, dan sekarang kita mau mengembalikannya lagi menjadi Balai Studi Pelayanan Hukum. Di situ rencananya kita ada seperti biasa diskusi kasus, juga mengajar anak-anak baru, kemudian kita membuat juga pelatihan-pelatihan lomba debat, karena banyak juga anak-anak GMKI yang aktif, anak hukumnya yang aktif di lomba debat, lomba-lomba itu dan bisa menang. Jadi kita membuat pelatihan juga. Dan ada juga masukan membuat lokakarya dari alumni-alumni BSPA. Kemudian ada podium, forum diskusi umum, yang sekarang juga mau kita kembalikan namanya menjadi forum diskusi umat merdeka. Itu juga kembali ke diskusi-diskusi. Kemudian Ingot Witras, awalnya ini setahun yang lalu kita aktifkan lagi, banyak beraktivitasnya di Vokal Group, tapi sekarang kita kembangkan di band juga, band IGWT. Dan kita 2 bulan lalu nampil di Natal Umpar, Natal Poltekpos, dan Natal Telkom. Tapi Natal Telkom dibatalkan karena waktunya mendadak. Dan tadi juga ada 1 lagu, dan kedepannya harapannya IGWT ini bukan hanya menyanyi, tapi juga bisa menghasilkan lagu-lagu yang bermutu, minimal untuk kalangan anak GMKI. Ada juga kita buat yang baru, tim jurnalistik, karena kita merasa sekarang mahasiswa kebanyakan sudah anti dengan aksi massa yang turun ke jalan. Kita coba mencari inovasi yang baru melalui jurnalistik, melalui tulisan. Nantinya juga diharapkan anak GMKI bisa aktif menulis, karena beberapa senior GMKI juga tahun kepengurusan yang lalu sudah aktif juga memberikan pelatihan menulis di GMKI. Ada Bang Iyo dan kawan-kawan kemarin yang bantu, dan sekarang kita coba kembangkan lagi. Selanjutnya lembaga bentukan kita ada ini, Lentera Gemah Pranahara. Kita coba memanfaatkan Dago 109
begitu luas ruangan itu dan beberapa rekan-rekan dari PMK, dari OKP dan juga dari gereja itu ya sering merasa cemburu lah karena bisa berada di pusat Jalan Dago itu dan kita sayangnya nggak memaksimalkannya. Jadi kita coba memanfaatkan 1-2 ruangan, kita buat perpustakaan. Beberapa tahun lalu sudah ada, sempat mati dan sekarang sudah kita hidupkan lagi. Kemarin sudah ada diskusi buku 1-2 kali dan kedepannya juga kita harapkan juga bukunya itu bisa bertambah karena beberapa buku itu masih buku bahasa Inggris yang peninggalan tahun 60-an dan sekitar ada itu kemarin disumbangkan juga oleh Bang Kial, ada bukan sumbangkan, dipinjamkan ya Bang dulu ya. Dan mungkin kedepannya senior-senior juga bisa menyumbangkan buku-buku untuk bisa menambah perbendaharaan buku kita. Kemudian ada Reader Wiataguna, ini lembaga bentukan juga, yaitu kita buat kunjungan ke Panti Tunanetra di Wiataguna, itu Jalan Pajajaran. Di sana itu tahun yang lalu kita sering di sana mengajarkan, membacakan buku-buku karena dirasa ini sangat penting, kita membuatnya lembaga bentukan. Jadi memang GMKI Bandung sekarang kita coba menampung aspirasi dari senior yang mengatakan jangan lagi top down, tapi dari down ke top.